Berubah itu niscaya, pasti, dan setiap orang secara fitrahnya, secara alamiahnya pasti menginginkan yang lebih baik. Betul apa tidak? Tadi kalau dikatakan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Apa itu keniscayaan? Apa keniscayaan itu? Sesuatu yang pasti, ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu adik ini masih bayi loh. Iya, baru lahir ya. Iya, Mbak Khalifah ya. Sekarang sudah remaja. Berarti memang berubah itu niscaya, pasti, dan setiap orang secara fitrahnya, secara alamiahnya pasti menginginkan yang lebih baik. Betul apa tidak? Betul. Ya, sekalipun ada faktanya orang berubah jadi lebih buruk, tapi sebetulnya dia itu pengen lebih baik. Ya, betul? Ya. Siapa Mbak Putri yang ditakdirkan Allah punya sakit misalnya ya, pengen sembuh, betul tidak? Jadi kayak Ustadz Maulan. Ya, oke, semuanya pengen lebih baik. Nah, persoalannya lebih baik itu dalam kacamata siapa? Atau sesuai dengan aturan siapa? Aturannya Allah. Kita kunci ya, bahwa berhijrah ke arah yang lebih baik itu sesuai dengan aturannya Allah. Jadi kalau kita berpindah hari ini, kalau kita berhijrah hari ini hanya sekedar duniawi, sekedar pingin apa ya duniawi, sekedar pingin lulus sekolah, sekedar pingin sembuh dari sakit misalnya, atau pingin yang sekolah pingin dapat ranking, yang tidak punya rumah pingin punya rumah, ya, itu kira-kira duniawi apa tidak? Duniawi. Kalau yang masih duniawi itu berarti hijrahnya ini belum sempurna. Kita ingat apa yang dikatakan Allah ya. Ini sebuah ancaman yang Allah berikan kepada kita, peringatan kepada kita. Di surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Rasul, kepada siapa? Kepada umatnya. Kita umat Rasulullah bukan? Umat Rasulullah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Itu semua kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, ya, istri-istri kalian, ya, dan keluarga kalian, kemudian harta yang kalian upayakan, kemudian perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian inginkan, itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menentukan keputusannya. Jadi kalau hijrah kita hanya sekedar dunia, hanya pingin kehidupan yang lebih baik, pingin dapat follower yang lebih banyak gitu ya. Kalau artis mungkin tadi mungkin karena trennya hari ini ya, hari ini tuh kan tren artis hijrah gitu. Nah, kalau nggak hijrah ini nggak keren hari ini. Kalau nggak kerudungan hari ini nggak keren. Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar keinginan dunia, maka tunggulah keputusannya Allah. Apa keputusannya Allah gitu ya? Maka
Ini yang harus kita sadari. Hijrah kita ini bukan untuk dunia. Ya, makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, mengisyaratkan bahwa wal muhajiru, siapa sih orang yang berhijrah itu? Al muhajiru itu adalah hajaro manahallahu anhu, bahwa orang yang hijrah itu adalah hajaro. Jadi hijrah itu maknanya adalah hajaro. Hajaro itu apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Manahallahu anhu, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita hijrahnya ini masih tadi pakai kerudung tapi tetap hutang riba misalnya begitu, kira-kira itu sempurna apa enggak hijrahnya? Hutang enggak apa-apa Bu, tapi hutangnya yang enggak riba. Ya, jangan khawatir Bu kalau sudah hijrah itu. Allah itu yang akan menjamin. Apa jaminannya Allah gitu ya? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan tempat di muka bumi ini luas dan rezeki yang banyak. Rezeki sampean itu ya, rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Kita riba atau enggak riba, rezekinya sama. Ya, apa namanya, jangan khawatir. Pencuri itu ya Besti ya, pencuri itu sudah dijamin nggak rizkinya oleh Allah? Dijamin. Karena dia itu nggak sabar, dia cari rezekinya lewat mencuri, dapat rezeki. Andai kan dia nggak mencuri itu, dia tetap dapat yang sama. Yang penting yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masuk gak yakin sama Allah? Makanya tadi itu ya, hijrah itu kalau sendirian ya gitu. Harus saling menguatkan. Persoalannya gini, ya kenapa hari ini seolah-olah gitu ya, kita ini kalau nggak hutang riba ini nggak bisa hidup misalnya gitu ya, nggak bisa punya apa-apa kalau nggak hutang riba. Persoalannya karena riba hari ini itu seperti apa? Seperti Dracula. Apa Dracula itu? Yang siap menghisap darah rakyat, ya darah manusia. Kita hari ini tuh di sekeliling kita itu aktivitas ribawi itu sudah menggejala gitu ya. Mulai dari yang kita pribadi gitu ya, bahkan negara ini dibangun dengan hutang riba. Benar apa benar? Nah, makanya nggak barokah. Ya, rakyatnya tambah susah. Orang yang riba itu, ya, tahu orang riba gimana? Berdirinya saja seperti orang yang kesetanan, gitu kan? Bengong, ya kan? Iya, orang riba itu seperti itu. Jadi, ya. Karena kita hidup hari ini diatur oleh sistem kapitalisme sekuler, semua dihitung sesuai dengan adanya uang, gampangane ngono wis. Ya, nek ono peseh lancar. Kalau ada fulus, mulus. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Semuanya diukur dengan uang. Ya, diukur dengan uang. Makanya kemudian seolah-olah kita nggak bisa hidup kalau nggak ada uang, gitu kan? Makanya karena riba itu sudah menjadi jantungnya ekonomi kapitalisme, ya hari ini, ya sehingga riba itu sudah ada di mana-mana. Dan negara memang tidak mengharamkan riba, ya seperti itu, ya. Negara tidak mengharamkan riba, negara tidak memberikan pendidikan bahwa menutup aurat dengan sempurna itu wajib. Sehingga kita nggak paham bahwa nutup aurat dengan sempurna itu adalah perintah Allah, bukan karena suka-suka. Kalau karena suka-suka itu kan berarti perasaan ya. Perasaan itu kadang tergantung suasana.
Kalau pas suasananya itu nggak tepat, itu bisalah dilepas kerudungnya. Tapi kalau kita yakin bahwa kerudung, jilbab nutup aurat ini, meninggalkan riba itu adalah perintahnya Allah, maka itu akan kita lakukan.